menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Apabila datang saat kerusakan yang pertama dari keduanya, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Itulah janji yang pasti terlaksana. Kemudian kami memberikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka, membantumu dengan harta, kekayaan, dan anak-anak, dan menjadikanmu kelompok yang lebih besar. Jika berbuat baik, berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat kerusakan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyulamkan wajahmu, untuk memasuki masjid Baitul Maqdis sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhanmu melimpahkan rahmat kepadamu. Akan tetapi, jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu. Kami jadikan neraka jahanam sebagai penjara bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga pembacaan tilawah tadi membawa berkah untuk kita semua. Selanjutnya, mari kita dengarkan Ustaz Dr. Wahyudi Ibnu Yusuf untuk memberikan sesi tausiahnya kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu dokter, wabil khusus yang saya cintai karena Allah, Bapak Haji Dr. Fauzan Muttaqin hafizahullah ta'ala, kemudian adik-adik mahasiswa Fakultas Kedokteran, calon dokter. Masya Allah, tabarakallah, di antara kesibukan di antara kesibukan antum, dan kami sering mendengar bahwa mahasiswa Fakultas Kedokteran, termasuk juga dosen-dosennya, adalah orang-orang yang padat agenda. Nah, tapi di tengah kesibukan di hari Jumat yang penuh berkah ini, antum sekalian menyediakan waktu khusus untuk mengkaji Islam, dan ini rutin ya Pak Dokter ya, sebulan sekali. Masya Allah, mudah-mudahan ini dipenuhi keberkahan, karena memang kita ini sebagaimana tubuh perlu nutrisi, maka hati juga perlu nutrisi. Para ulama sebutkan nutrisi hati itu adalah nasihat keagamaan, dan Imam Ghazali itu sebutkan maksimal 3 hari ya, 3 hari sekali itu kita mesti dapat nutrisi hati. Kalau sebulan sebenarnya kelamaan, tapi mungkin di sini sebulan sekali, di tempat lain sebulan sekali, jatuhnya akhirnya kan setiap hari. Apalagi juga pian di masyarakat ya, di masjid, di musola sekitar rumah juga ada majelis-majelis, itu juga mungkin pian aktif di sana, bagian dari tadi menutrisi hati kita. Karena para ulama sebutkan
bahaya dari tergelincirnya hati itu lebih, atau bahaya dari stunting, kurang nutrisi hati itu lebih berbahaya daripada kekurangan nutrisi tubuh. Karena kalau kekurangan nutrisi tubuh, dampaknya mungkin kurus, lemas, paling berat meninggal. Nah, tapi kalau hati ini tidak ternutrisi, ya, itu bisa menyebabkan mautul qalbi, matinya hati. Dan kalau sudah hati mati, itu dampaknya tidak cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Makanya para ulama sebutkan bahwa memberi nutrisi pada hati itu lebih penting daripada nutrisi pada tubuh. Nah, hari ini, siang ini kita mengkaji satu tema yang masih hangat meskipun sudah 8 bulan, ya, tapi sampai hari ini terus hangat dan mungkin sampai akhir zaman terus hangat. Ya, qadiyah Palestina atau masalah Palestina ini akan terus hangat ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan ini bagian dari bentuk kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita, ya, kaum muslimin di Palestina. Ini ada gambar, ya, gambar ini viral beberapa waktu yang lalu karena diviralkan oleh para politisi, para artis bahkan, hingga kemudian puluhan juta itu di reposting, jadi reshare segala macam. Ringkasnya ini kemudian viral, yaitu All Eyes on Rafah, ya, seluruh mata itu mengarah ke Rafah. Apa sebab? Karena saat itu para pengungsi Gaza yang asalnya di Gaza kemudian mengarah ke Gaza Selatan sampai ke Khan Younis dan ujungnya itu di Rafah, karena Rafah itu perbatasan dengan Mesir. Dan di perbatasan Mesir itu rezim Mesir yang saat ini dipimpin oleh Abdul Fattah As-Sisi itu membuat sebuah tembok yang panjang, lebar, dan dalam. Panjang itu supaya tidak bisa dilintasi dari kanan dan kiri, tinggi itu supaya tidak bisa dinaiki, dan dalam itu supaya tidak bisa dibuat terowongan dari bawah. Nah, sehingga para pengungsi itu tertahan di Rafah. Jadi ini orang sipil. Nah, tapi ternyata Zionis Israel itu menyasar, yang mengebom para pengungsi yang sedang mengungsi di kamp-kamp pengungsian, di kemah-kemah mereka. Nah, akhirnya kemudian reaksi dunia itu dengan membuat ini dan viral dari kami nyata. Nah, baik, ada satu poin penting sebelum kita lanjut membahas tentang ini, ya. Kalau di tema itu judulnya jangan lupakan Palestina. Kalau saya buat tema akar masalah Palestina dan solusinya. Yang pertama adalah Allah Ta'ala berfirman, dan ini menjadi pedoman kita, pegangan kita, karena Al-Quran itu adalah dusturuna, undang-undang kita. Apa kata Allah Ta'ala? Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Ayat Quran surat Taubah. Kata Allah Ta'ala, orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan, ba'duhum, sebahagian mereka, awliya'u ba'din, itu penolong bagi sebahagian yang lain. Jadi dengan ayat ini kami ingin memulai, kita itu punya kewajiban untuk menolong saudara-saudara kita di Palestina. Bahkan bukan cuma di Palestina, dimanapun. Karena ayat ini dengan lafaz umum, al-mu'min wal mu'minuna wal mu'minat, tidak ada batasan mukmin Indonesia, ya, terhadap mukmin Malaysia misalnya, mukmin Indonesia terhadap mukmin Arab Saudi misalnya. Jadi ini ayat transnasional, lintas negara. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan urusan di dalam negeri kita aja ada banyak menumpuk nggak selesai, masa kita mikirin Palestina, itu udah bertentangan dengan ayat ini. Karena ayat ini maknanya umum, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din, tanpa ada batasan. Nah, kemudian secara khusus Allah menyatakan wa in istansarukum fid din fa'alikumun nasr. Dan jika inistansarukum, mereka meminta pertolongan kepada kalian. Ya, kalau Nasara yang suruh Nasrani itu kan menolong.
Kalau istansara itu meminta pertolongan. Ada thalabun nusrah, meminta pertolongan. Lebih khusus permintaan pertolongan itu fiddin, urusan agama. Dan urusan Palestina ini bukan cuma urusan kemanusiaan. Meskipun kita sering mengatakan gak harus jadi sama mukmin. Cukup Anda sebagai manusia saja mestinya punya kepedulian terhadap persoalan Palestina. Kan sering orang mengatakan begitu. Yaitu dalam konteks untuk menyentuh sisi kemanusiaan. Tapi bahwa persoalan Palestina adalah persoalan agama, iya, itu tidak bisa dinafikan. Kenapa kok bisa demikian? Karena di Palestina itu ada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu tempat finishnya Isra-nya Nabi, sekaligus tempat startnya Mi'rajnya Nabi. Ya kan begitu. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Di Palestina itu kiblat pertama kaum muslimin. Di Palestina itu mayoritas penduduknya muslim. Jadi jelas persoalan persoalan agama, nggak bisa dipisahkan itu. Dan Zionis itu memang kalau kami tonton di videonya Mardigu gitu ya, dia mengatakan memang dia ingin mengusir seluruh penduduk Palestina karena mereka meyakini di bawah kompleks Masjid Al-Aqsa itu ada Solomon Temple, ya. Kuil pertamanya orang-orang Yahudi yang dibangun di masanya Nabi Sulaiman. Dan mereka meyakini kalau mereka menemukan itu, mereka memperoleh perbendaharaan kekayaan yang mereka bisa menjadi negara paling kaya di dunia. Itu keyakinan mereka. Nah, untuk memperoleh itu, mau tidak mau mereka menguasai wilayah, termasuk wilayah Yerusalem yang sebenarnya itu adalah disebut sebagai wilayah internasional. Nah, ini artinya apa? Ada persoalan agama. Dan jika kita dimintai pertolongan persoalan agama, kata Allah Ta'ala, fa'alaikumun nasr. Fa'alaikum ini kalau dalam bahasa Arab maknanya iltizam, wajib ada sekalian. Sama seperti ketika Nabi menyatakan alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku. Alaikum bisunnati. Itu maksudnya berpegang dengan sunnahku. Jadi kalau yang belajar bahasa Arab, kalau ada lafaz alaikum, nah itu maknanya adalah iltizam, wajib artinya. Ini Quran. Maka berdasarkan dua ayat ini, kita tidak boleh tidak peduli dengan persoalan Palestina. Ya, kita tidak boleh tidak peduli. Kajian tentang ini penting, sama pentingnya dengan kita mengkaji tentang fikih soal kedokteran misalnya. Ya, sama pentingnya ketika kita mengkaji fikih toharah, fikih sholat, ya, karena ada kewajiban untuk peduli terhadap persoalan kaum muslimin. Kemudian Nabi kita juga secara khusus, ya ini mari kita renungkan hadis ini. Nabi kita menyatakan, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim." Perumpamaan kaum muslimin itu dalam hal tawaddihim, mawaddah. Tawaddihim, mawaddah, rasa cinta. Wa tarahumihim, kasih sayang. Ya, tarahumihim, saling menyayangi. Wa ta'atufihim, kemudian dalam hal kelemah lembutan. Mathalul jasad. Nabi membuat perumpamaan yang mudah dipahami dan ini bagian dari kemampuan beliau dalam berkomunikasi. Yang terhadap orang awam pun kita bisa paham dengan tamsil ini. Kata Nabi, mathalul jasad, bagaikan satu tubuh. Kalau sudah disebut satu tubuh, lalu Nabi mendeskripsikan idza ishtaka minhu abwun, jika istaka, ya, mengeluh, sakwa tadi mengeluh, mengadu. Minhu, dari jasad itu, abwun, satu bagian dari tubuh. Ini para dokter sangat paham itu. Tada'alahu sa'irul jasad, maka dia akan saling tada'a, saling menyeru, saling memanggil, kata da'a dan dakwah, saling memanggil lahu sa'irul jasad, seluruh tubuh. Maksudnya apa? Seluruh tubuh itu akan merasakan sakit. Lagi sakit gigi gitu kan. Jadi kalau dimatakan lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, sepertinya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Itu bagi yang sedang sakit gigi. Kalau sudah sakit gigi itu kalau dirawat sedikit bisa menyaring kan gitu. Bisahri wal humma, kenapa? Karena dengan sahar itu artinya bergadang, tidak bisa tidur karena saking panasnya, saking sakitnya. Wal humma, dan juga demam. Nah ini perumpamaan. Jadi kaum muslimin itu kalau jasa di wahid, intinya berdasarkan hadis ini. Kalau Palestina itu adalah
anggap kepala dari kaum muslimin. Ketika kepalanya pusing, kita misalkan anggap dada dari tubuh umat Islam, kita juga merasa tidak nyaman dada. Jadi muslim di Maroko sampai Maroke itu Nabi tampilkan bagaikan satu tubuh, tidak terpisah. Nah, kemudian ada lagi satu nasihat Nabi kita. Ini juga penting kita renungkan. An Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, dari Hudzaifah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qal, Nabi bersabda, man asbaha wa dunya akbaru hammihi. Ini mari kita renungkan hadis ini. Kata Nabi, siapa yang bangun di pagi hari, asbaha wa dunya akbaru hammihi, dan dunia itu akbar, lebih besar, hammihi, ya, dari cita-citanya, ya, orientasinya, himmahnya, ya. Dunia itu lebih besar daripada urusan akhirat, daripada urusan Allah dan Rasulnya, daripada urusan agama. Nah, ini makanya kita renungan nih, kalau bangun pagi, yang kita pikirkan itu apa dulu? Nah, kalau yang kita pikirkan hanya soal dunia, kuliah, mohon maaf, pekerjaan, tidak terlintas di benak kita bagaimana din, bagaimana urusan kaum muslimin. Nah, ini apa kata Nabi kita? Falisa minallahi fi syai'in, maka Allah tidak akan memberikan kepadanya sesuatu pun sedikit apapun. Tidak ada di sisi Allah itu sesuatu apapun. Jadi ketika kita tidak ingat Allah di pagi hari, Allah juga tidak ingat dengan kita. Ketika kita tidak ingat dengan agama Allah di pagi hari, asbaha, maka Allah juga tidak ingat dengan kita. Wa man lam yattaqillah, dan siapa yang tidak takut kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah. Oh, ini belum klik nih. Nanti lihat mouse ya. Saya klik berarti klik juga. Wa man lam yattaqillah, dan siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, falaysa minallah fi syai'in. Jadi kalau tidak ada rasa takut di sisi Allah, maka juga tidak ada sesuatu di sisi Allah. Nah, ini yang terakhir yang kami kutip, wa man lam yahtamma lil muslimina 'ammatan falaysa minhum. Ah, itu. Wa man lam yahtamma lil muslimina 'ammatan falaysa minhum. Siapa yang tidak di kesana? Oh, iya. Yang di bawah. Mana lagi? Yang dikucik yang mana? Kedua dari paling bawah. Nah, itu kelewatan. Yang ya. Wa man lam yahtamma lil muslimina ammatan, dan siapa yang tidak ihtimam, tidak peduli, ya, tidak punya kepedulian, dia cuek, dia redakan rohani terhadap kaum muslimin ammatan secara umum. Lihat di sini, redaknya secara umum. Tidak ada peduli dengan kaum muslimin di Papua misalnya, di Aceh misalnya, tapi ammatan secara umum. Berarti termasuk juga urusan kaum muslimin di Palestina. Falaysa minhum, Nabi mengecam mereka dan mengucapkan mereka tidak termasuk dari golongan orang-orang beriman. Ini disebutkan dalam kitab Al-Mustadraknya Al-Hakim. Meskipun ada yang mengatakan hadis ini lemah, hadis ini dhaif, tapi bukan berarti menafikan tentang wajibnya peduli terhadap urusan kaum muslimin. Gitu ya, Pak Dokter dan calon-calon dokter serta Ibu Dokter. Jadi dengan nasihat Nabi kita ini, kita buka majelis. Ini baru mukadimah ya, baru mukadimah. Kita buka majelis, mari kita buka mata, buka hati, kita perhatikan betul. Ini bagian dari urusan kita. Ketika kita tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, itu sebenarnya rugi juga diri kita. Kenapa? Ketika itu kita dijudge oleh Nabi kita, falaysa minhum. Kita tidak dianggap sebagai kaum muslimin. Berarti tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekali lagi makanya kajian tentang ini tidak boleh kita anggap remeh, kita anggap sepele. Ini sama pentingnya dengan kita mengkaji fikih thaharah, fikih salat, fikih umrah dan lain sebagainya. Baik, lanjut. Oh, di sini ya, saya yang lanjutkan. Nah, lagi lama Pak Dokter nggak pegang pointer. Langsung. Nah, ini data per 260 hari pasca invasi Zionis Israel. Ya, ada data begini.
Nih tulisannya. Ba'da mi'atain wasittina yauman. Setelah 260 hari. Al-harbil ibadah dan ibadah. Al-jamaiyah. Jadi yang syuhada, ini syuhada. Kemudian al-maqdum, al-mafqudun. Mafqudun itu orang yang hilang. Jumlahnya itu sudah 47.551. Setelah 260 hari. Ini sudah 265 kalau tidak salah hari. Ya, sejak penyerangan Israel. Ini yang hilang dan terbunuh itu atfal. Atfalnya anak-anak. Makanya ada Raudatul Atfal. Itu adalah taman anak-anak. Atfal karena jamak taksir dari tiflun. Tiflun satu anak, atfal banyak anak. Itu 15.800. Ya, dari 47.000, 15.000, hampir separuhnya itu anak-anak. Nisa perempuan itu 10.400 sekian. Jadi paling ini total 25.000. Jadi lebih 50% yang menjadi korban penyerangan Zionis Israel itu ternyata perempuan dan anak-anak. Dan ini semua sipil ini. Semua sipil. Hari ini tidak ada data resmi berapa ya milisi bersenjata Hamas atau Jihad Islami gitu, yang terbunuh itu tidak ada laporan. Jadi kalau Hamas itu rilis resminya selalu menyebarkan video tentang terbunuhnya tentara Israel, kan begitu ya. Kalau Hamas biasanya ada merah-merah gitu. Jadi yang ditarget militer, askari. Tapi kalau Israel, seperti kita lihat data ini sipil semua. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tentara Israel itu jas pampers, ya tentara pampers karena pakai pampers, gak berani keluar dari tank, itu memang benar karena ternyata yang ditarget itu sipil, bukan militer. Ya. Baik. Nah, data ini kami munculkan dan kami kaitkan dengan hadis Nabi. Kalau ini di bawah ini pekerjaan bukan Brian ini. Kita bisa bayangkan bagaimana beratnya para medis di sana, tenaga kesehatan di sana. Untuk mengoperasi mereka tidak pakai bius, tidak pakai anestesi. Kemudian lampunya juga mati karena jaringan listrik putus. Jadi pakai lampu handphone. Nah, ini kami kaitkan dengan hadis Nabi. Riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Al-Baihaqi. Ini ada hadis Nabi. Nabi pernah bersumpah. Kita perhatikan, ini qaul manusia yang kita nantikan syafaatnya. Apa kata Nabi kita? Walladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku itu ada dalam genggaman kekuasaannya. La qatlu mu'min, kata Nabi. Sungguh terbunuhnya seorang mukmin. A'zamu indallah, itu lebih besar di sisi Allah min zawali dunya, daripada hancurnya dunia. Dunia ini tempat fakultas kedokteran yang luasnya sekian hektar ini, tempat kita duduk di Musola An-Nafi ini, hancur, itu lebih kecil di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin. Artinya apa kawan-kawan sekalian? Di sisi Allah seorang mukmin itu begitu besar nilainya. Seorang mukmin terbunuh itu a'zamu indallah, lebih besar di sisi Allah min zawali dunia, daripada hancurnya dunia ini. Nah, jadi artinya apa? Angka 47.500 ini bukan angka kecil ini. Ibarat misalkan ada 47.000 dunia, ya 47.000 dunia. Ini kita baru satu ini. Ada 47.000 dunia, hancur semua. Itu masih lebih kecil di sisi Allah daripada terbunuhnya jumlah ini. Jadi kita jangan pernah menganggap sepele persoalan ini, gitu lah. Maksud saya, paham ya? Jadi jangan pernah kita menganggap sepele persoalan Palestina ini. Jadi tidak boleh di hati kita itu tidak ada kepedulian sama sekali, tidak boleh. Ya, tidak ada himmah sama sekali terhadap persoalan Palestina, tidak boleh. Benar-benar tidak boleh. Bahkan kalau perlu tiap hari itu kita harus pantau terus berita tentang Palestina. Ya, kalau perlu kita tuh menangis tiap hari ketika melihat video-video itu. Dan minimal tiap hari itu kita kirimkan doa kita. Ya, kita masih mending, dunia ini masih aman ini, belum Allah hancurkan.
terbunuhnya sekian ribu ini ternyata bisa Allah deteksi daripada hancurnya bumi dan tempat berpijaknya. Sehingga tidak ada artinya sebenarnya kita hidup ini dengan pangkat berderet-deret, titel berderet-deret, ya, pengikut ribuan, tapi kemudian tidak ada himmah, perhatian, ihtimam, kepedulian terhadap persoalan Palestina. Baik, sana ya. Nah, ini ada tampilan satelit. Ini sebelum dibombardir Israel, ini kondisi setelah dibombardir. Ini horizontal. Ini yang vertikalnya ada restoran di Khan Younis, ya, sebelah Gaza. Ini sebelum. Nah, ini sekarang kondisinya begini. Nah, ini. Ada, saya baca di satu berita online ada 1000 masjid hancur. 1000 rumah Allah dihancurkan oleh Zionis. Ya. Nah, ini ada satu masjid di daerah Gaza hancur kondisinya. Nah, sholat Id kita kemarin enak gitu, yang di lapangan, yang di masjid. Sementara lihat nih saudara-saudara kita, mereka sholat Id ini yang tadi, ini kubah masjid yang tadi di atas, nah ini, ya kan? Nah ini, nah mereka sholat di depannya, ini kubahnya tadi. Jadi sholat Id yang mestinya itu diisi dengan kegembiraan, ya kan kita gembira tuh, disunahkan untuk gembira ketika Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Tapi kegembiraan itu terasa kurang, gitu. Ada yang kurang. Makanya kita gembira boleh, tapi ada sedikit ruang di hati kita sedih, gitu. Ketika melihat foto-foto ini, ketika menyaksikan video seputar ini, inilah keadaan seseorang kita hari ini di Palestina. Nah baik, ini sekelumit, sekilas, sangat sedikit yang diulas. Kalau antum cek di berita-berita online itu, masya Allah, saya sendiri kalau melihat itu nggak bisa untuk menahan air mata, itu nggak bisa. Lihat nangis, bukan baperan ya, bawa perasaan. Ya perasaan juga, perasaan sedih, betul. Makanya kami sampaikan ya, ini praktis, ini amal praktis. Nggak usah lah kita di sosial media itu posting makanan, posting berlebih, acara-acara kegembiraan berlebihan. Karena ketika kita posting makanan segala macam di sosial media, ingat sesuatu kita, rasa gimana gitu. Nah, baik, kita lihat bagaimana sejarah Palestina ini. Palestina itu adalah negeri Islam. Itu tidak bisa kita nafikan. Itu kenyataan sejarah bahwa Palestina adalah negeri Islam. Dan dia bagian dari Syam. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW, Nabi tidak pernah tuh sebut ada negara Yordania, Palestina, Lebanon, Suriah, itu tidak ada. Kalau mengkaji hadis Nabi, kita akan temukan satu kata ini, Syam. Nabi mengatakan misalkan ukru dari Islam di Syam, pusat kekuasaan Islam, pusat negara Islam itu di Syam, kata Nabi. Nabi menyebutkan itu Syam. Ya, idza fasada ahlu Syam, jika rusak penduduk Syam, la khaira fikum, tidak ada lagi kebaikan pada diri kalian. Jadi di zaman Nabi belum ada tuh negara Yordan, Palestina, Lebanon, Suriah, yang ada adalah Syam. Ini negara-negara belakangan nih, nanti kita lihat sejarahnya munculnya kapan, ya. Nah, Syam itu dulu, kalau sekarang itu jadi 4 negara ini, Yordan, Palestina, Lebanon, Suriah. Di masa Nabi SAW, Palestina ini di bawah asalnya kerajaan Romawi. Makanya kalau ada yang ingat, ada satu hadis, ada raja Romawi namanya Hercules. Heraklius itu Hercules ketemu sama Abu Sufyan. Abu Sufyan sedang berdagang. Kan disebut orang Arab itu rihlata syita'i was-shaif. Mereka melakukan rihlah perjalanan di musim dingin, musim panas. Kalau tidak di Yaman, ke Syam. Nah, ketika ke Syam, rombongannya Abu Sufyan itu dipanggil sama Heraklius, sama Hercules. Kenapa? Karena saat itu Abu Sufyan, Heraklius itu baru dikirimi surat oleh Nabi. Nabi kirim surat tahun ke-9 Hijriah.
ngirim surat, intinya nyuruh ke Hercules aslim taslam, masuk Islam kau selamat. Nah, ketika itu Heraklius ada nazar kalau dia bisa mengalahkan Persia, dia akan berangkat dari Konstantinopel, Turki. Saya itu pernah sama Pak Dokter jalan-jalan di Turki. Dia mau jalan dari Turki, Konstantinopel dulu namanya, ke Syam. Nah, itu Syam itu wilayah kekuasaan Romawi. Nah, ketika di Syam dia ketemu dengan Abu Sufyan. Nah, lalu nanya-nanya tentang Nabi Muhammad. Nah, jadi dulu ringkasnya itu di bawah kekuasaan Syam, di bawah kekuasaan Romawi. Nah, lalu tahun 637 Masehi ditaklukkan dengan Futuhat Islam di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, jadi Nabi wafat, baru kemudian Syam ini dibebaskan oleh kaum muslimin. Khusus wilayah Palestina itu dibebaskan dengan cara damai. Kalau wilayah sekitar-sekitarnya itu dengan peperangan. Panglima perangnya namanya Abu Ubaidah. Makanya sekarang jubir atau natik rasmi askari Hamas itu memakai nama samaran Abu Ubaidah. Itu nama samaran, bukan nama asli. Karena mungkin terinspirasi dengan panglima perang, ya Qaidul Jaish Muslimin saat itu namanya Abu Ubaidah. Nah, tapi khusus wilayah Palestina itu dia tidak dengan peperangan, tapi dengan damai. Bahkan saat itu Umar bin Khattab datang langsung untuk menerima kunci dari pendeta Sophornius namanya. Jadi serahkan secara damai. Nah, karena itu damai, maka itu disebut sebagai tanah Ausuria. Tanah Ausuria, bukan tanah Kharijiyah. Nanti dalam Islam ada fikih tentang status tanah. Ada tanah Ausuria, ada tanah Kharijiyah. Kharijiyah itu tanah yang ditaklukkan dengan peperangan. Kalau Ausuria itu tanah yang menjadi penduduknya masuk Islam atau menjadi bagian dari Islam dengan cara damai. Nah, Indonesia ini Ausuria karena penduduknya beralih dari Hindu Buddha ke Islam itu dengan cara damai. Jadi sama dengan Palestina. Nah, secara hukum tanah Ausuria ini maka menjadi milik kaum muslimin sampai hari kiamat. Karena apa? Orang Romawi, Kristen kala itu secara sukarela menyerahkannya kepada kaum muslimin. Yang namanya sudah diberikan, itu berarti sudah terjadi peralihan kepemilikan. Dari yang asalnya di bawah kekuasaan Romawi beralih kepada kekuasaan Islam. Nah, gitu. Itu cara pikirnya begitu. Nah, lalu Palestina terus berada di bawah kekuasaan khilafah sekitar 1000 tahun hingga kemudian terjadilah Perang Dunia Pertama. Nah, ini kita ingat-ingat sejarah tuh. Perang Dunia Pertama itu terjadi tahun 1914 sampai 1917. Ya. Nah, ini secara sedikit. Nah, di tahun 1897 Theodor Herzl, yaitu pimpinan Zionis, itu menemui Khalifah Utsmani, ya, namanya Sultan Abdul Hamid yang kedua. Ini alhamdulillah kami dengan Pak Dokter juga pernah ziarah ke sana, karena makamnya itu di pinggir jalan. Jadi tram itu lalu lalang di dekat makamnya Sultan Abdul Hamid kedua ini. Biasanya kalau melewati makam itu tram atau keretanya itu melambat, ya, sebagai bentuk penghormatan terhadap beliau. Nah, datang untuk apa? Untuk membeli tanah Palestina. Jadi bukan diambil tapi dibeli, karena memang Khilafah Utsmani saat itu memang sedang mengalami utang banyak, defisit anggaran kalau sekarang, utangnya banyak. Nah, lalu Theodor Herzl ini datang untuk melobi, gimana kalau kami beli? Nah, tapi ditolak dengan tegas, ya. Lalu ada satu kalimat yang menyejarah, ya, sampai sekarang, itu kalimatnya Sultan Abdul Hamid kedua ini. Tanah ini bukan milik saya, tetapi milik umatku. Aku tidak akan melepaskan walaupun segenggam dari tanah Palestina ini, karena ini bukan milikku. Tanah ini adalah hak umat Islam. Umat Islam telah berjihad demi kepentingan tanah ini, dan mereka telah menyiramnya dengan darah mereka. Yahudi silahkan menyimpan harta mereka, jadi nggak silau dengan hartanya orang-orang Yahudi. Jika Daulah Khilafah Utsmani dimusnahkan pada suatu hari, maka mereka boleh mengambil Palestina tanpa membayar harganya. Silahkan ambil secara gratis, tapi runtuhkan dulu Daulah Utsmaniyah. Gitu.
Akan tetapi, ya, sementara aku masih hidup, aku lebih rela menusukkan pedang ke tubuhku daripada melihat tanah Palestina dikhianati dan dipisahkan dari daulah Islam. Nah, perpisahan dan kasusnya. Nah, ini ucapannya Sultan Abdul Hamid yang kedua. Nah, ini perang dunia pertama. Dan kita ingat sejarah ya, dalam perang dunia pertama itu kan Jerman melawan Sekutu. Ya, perang dunia kedua juga begitu, nanti Jerman melawan Sekutu. Sekutu itu siapa? Saya itu Inggris. Karena negara adidaya yang dominan, saya itu Inggris. Amerika masih uzlah ya. Amerika belum muncul. Masih uzlah. Ya. Nanti baru muncul Amerika di perang dunia kedua. Nah, ketika itu Khilafah Utsmani itu memihak dengan Jerman. Ya. Kenapa memihak kepada Jerman? Ada sejumlah alasan. Ada yang mengatakan memang tadi persoalan ekonomi. Jadi ingin meminta bantuan dari Jerman. Jadi menolak dari Yahudi, tapi bersekutu dengan Jerman. Kemudian alasan kedua, karena memang beberapa wilayah Daulah Utsmani itu berdekatan dengan Jerman, seperti Austria, Hungaria, ini kan bersebelahan dengan Jerman. Karena memang Daulah Utsmani, saya itu ini Turki. Ya, ini sudah sebagiannya Asia, sebagiannya Eropa. Nah, ini Austria, Hungaria, ini wilayah Utsmani dulu, sempat jadi wilayah Utsmani. Nah, ringkasnya intinya Khilafah Utsmani berpihak pada Jerman. Dan kita sama-sama tahu dalam Perang Dunia Pertama, akhirnya Jerman kalah. Nah, dan ketika itu ada perbedaan perlakuan. Jerman kalah, ya udah gitu saja, tidak dipecah-pecah wilayah Jerman. Beda nanti dengan wilayah Daulah Utsmani. Nah, ini nanti dipecah-pecah sampai Palestina itu di bawah mandat Inggris. Nah, ini, gambarnya begini. Jadi 1 tahun sebelum berakhirnya Perang Dunia Pertama, kan tadi Perang Dunia Pertama berapa tadi, tahun berapa? 19? 14 sampai 19? Tuh, 17. Nah, setahun sebelum berakhirnya Perang Dunia Kedua, itu ada perjanjian, disebut perjanjian Sykes-Picot. Ya. Ini perjanjian siapa? Perjanjian antara Inggris dengan Prancis. Disebut Sykes-Picot karena saya itu dari Prancis itu diwakili oleh Francois Georges Picot, yaitu penasihat diplomat Inggris. Prancis tadi itu namanya Francois Georges Picot. Nah, sementara Inggris itu penasihat diplomat namanya Mark Sykes. Lalu kemudian perjanjian disebut Sykes-Picot. Nah, itu asli namanya Picot. Harusnya gimana ya, Pak Dokter? Ya, kita jujur-jujur adalah asli saja. Nah, intinya 2 orang. Ini Sykes perwakilan dari mana tadi? Prancis atau Inggris? Prancis. Yang Picot ini dari Inggris, ya. Francois Georges Picot. Nah, isi perjanjian itu ternyata adalah ada kesepakatan gelap. Ya, saya sebut kesepakatan gelap. Nah, ini ada, kalau antum kebaca ini based British influence. Artinya di sini di dalam pengaruh Inggris. Kemudian mana Palestina? Palestina yang mana? Yang di sini nggak kelihatan karena kecil, ya mata minus. Yang sana juga nggak kelihatan, mata plus. Sana juga nggak kelihatan karena mata minus. Mana-mana. Nah, ini kalau aku ini Beirut, ini Damaskus. Nah, ini wilayah Palestina ini. Ini ada Aleppo. Nah, disebutkan di sini mana? Kalau Aleppo, Damaskus itu wilayah Damaskus. Suriah sekarang. Ini Yerusalem ini. Yerusalem. Nah, ini wilayah Inggris, disebutkan di bawah pengaruh Inggris. Nah, ini Gaza nih, sebelah sini Gaza. Ya, yang titik ini Gaza ini. Ya. Nah, sebenarnya tidak langsung Inggris.
Awalnya itu wilayah internasional. Harusnya ini awalnya wilayah internasional. Termasuk Yerusalem sekarang itu wilayah internasional. Nah, tapi kemudian nanti pada tahun 1917 setelah berakhir Perang Dunia Pertama, itu ada seorang Menteri Luar Negeri Inggris, ya, Menteri Luar Negeri Inggris, namanya Arthur Balfour. Nah, itu mengirim surat, ya, mengirim surat kepada Tuan Rothschild, orang dia itu pimpinan Zionis Yahudi, mengirim surat, pegang dua ya. Nah, ini suratnya, ini orangnya, yang Arthur Balfour itu, Menteri Luar Negeri Inggris, dia mengirim surat ini terjemahannya ini. Nah, itu bisa baca sendiri. Intinya, ya, Arthur Balfour ini menjanjikan kepada orang-orang Yahudi bahwa wilayah Palestina itu untuk mereka, setidaknya sebagian wilayah mereka. Dan bahkan dia mengatakan ini, saya akan berterima kasih jika Anda menyampaikan deklarasi ini kepada Federasi Zionis. Ini ya, terjemahan dari ini. Nah, itu Zionist Federation disebut. Jadi ini data otentiknya, dan saya tampilkan ke Anda supaya tidak mengada-ngada. Ini fakta sejarah. Nah, kenapa? Pertanyaannya, kenapa kok Inggris menyerahkan ini kepada Yahudi? Padahal dia ini pemenang Perang Dunia Pertama dan memiliki hak atas wilayah Palestina tadi. Ternyata ini seperti sekarang, karena Yahudi itu oligarkinya Inggris. Kalau sekarang ada istilah oligarki kan, penguasa yang menyokong pengusaha yang menyokong penguasa. Makanya Muhammadiyah menarik dananya di BSI sampai 15 triliun itu, di antara alasannya karena katanya BSI banyak mendukung pada oligarki, kurang berpihak kepada UKM, ya, usaha kecil menengah. Nah, itu di antara alasannya, ya, selain alasan-alasan lain. Ya, di antara alasan lain karena Profesor Abdul Mukhti tidak dimasukkan sebagai Dewan Komisaris di BSI, padahal sebelumnya diundang oleh BSI untuk itu. Malah yang dipilih, mohon maaf, seorang perempuan yang bukan ekonom, bukan ahli ekonomi, tapi dari kedokteran. Nyambung ya. Ini yang cerita orang dalam ya, pengurus Muhammadiyah. Dan disampaikan secara terbuka di salah satu masjid di komplek kami di HKSN. Jadi ini valid informasinya, tidak mengada-ngada. Ya, beberapa alasan lah, termasuk alasan tadi. Nah, oligarki. Jadi ketika Perang Dunia Pertama berlangsung, yang namanya perang itu perlu dana besar, ya, perlu dana besar. Nah, siapa yang mendanai Inggris kala itu? Ternyata yang mendanai orang-orang Yahudi. Nah, sebagai bentuk terima kasihnya Inggris terhadap orang Yahudi, lalu ini dikasih tanah di wilayah Palestina. Nah, itu ya. Nah, lalu akhirnya tadi kita lihat itu, lihat runutan tanggalnya, 2 November, kemudian 29 November, ya, 27 hari kemudian PBB kemudian membagi wilayah Palestina. Nah, ketika itu Israel belum berdiri, itu Israel, ya, Zionis belum berdiri, mendapatkan 57% tanah Palestina. Itu bisa dilihat di gambar, ya. Yang hijau itu kaum muslimin. Ya, ini Rafah tuh di sini posisinya. Ini Yerusalem, ini Sungai Yordan, ya, dan seterusnya. Gaza itu sekitar sini, ya. Nah, ini yang hijau, ini wilayah kaum muslimin, pemukiman kaum muslimin. Nah, yang putih ini pemukiman Yahudi. Nah, di sini Yerusalem, ya, termasuk di dalamnya ada Masjid Aqsa, ini disebut sebagai wilayah internasional. Artinya dalam kendali PBB.
Nah, Anda bisa lihat sejak tahun 47 ini yang mestinya menjadi milik kaum muslimin seluruhnya 57% diserahkan kepada Zionis. Dari sini kita tahu sebenarnya PBB itu siapa. Kalau saya mau nanya, kira-kira PBB ini berpihak kepada yang hijau atau yang putih? Tolong dijawab. Yang hijau atau yang putih? Yang berpihak kepada kaum muslimin atau Yahudi? Yahudi. Jelas itu sejak hari pertama ya PBB itu terlibat, ini jelas mereka berpihak kepada Yahudi. Ya kita bisa maklum PBB itu isinya siapa? Siapa isinya? Yang paling banyak siapa? Amerika. Dan Amerika itu menurut Pak Z.A. Maulani, saya pernah tahun 2000-an itu bedah buku beliau, judulnya Mengapa Barat Membenci Islam. Beliau pembicaranya, saya moderatornya. Beliau bahkan sampai mengatakan sebenarnya otak Amerika itu adalah orang-orang Yahudi. Ya, otak orang Amerika itu sebenarnya orang-orang Yahudi. Amerika itu dikendalikan oleh orang-orang Yahudi, kata beliau. Itu Pak Z.A. Maulani, Kepala Badan Intelijen Nasional, orang Marbahan sih. Saya punya bukunya, Kenapa Barat Membenci Islam. Dia cerita begitu. Apa itu? Ini jadi salah lagi. Nah kemudian tadi November ya, November tahun berapa tadi? 1947. Baru kemudian di tanggal 14 Mei 1948, ini sehari sebelum PBB atau Inggris berakhir masa pendudukannya terhadap wilayah Palestina, Israel kemudian mendirikan negara Israel. Ini ada media ini, The Palestine Post, State of Israel is born. Negara Israel berdiri. Ini surat kabar itu, ini ruang pertemuan, ya pengumuman deklarasi negara baru. Ini tahun 1948. Ini terpajang tadi fotonya siapa ini? Theodore Herzl, Bapak Zionis. Dia tidak sempat hadir di sini. Dia sudah wassalam, sudah meninggoy. Ya, kan tadi dia tahun berapa hidup? 18 berapa tadi kan? Yang menemui Sultan Abdul Hamid tadi itu. Nah, tapi lihat di sini, fotonya tetap dipajang sebagai inspirasi pada Zionis. Nah, Amerika Serikat negara pertama yang mengakui berdirinya negara Israel State. Nah inilah puncak perjuangan orang-orang Zionis. Ini ada inspirasi penting juga, wahai kawanku sekalian. Ternyata untuk mendirikan negara Israel itu perlu proses panjang. Baik, kita lihat, coba lihat sejak antum hitung nanti tahunnya ya, berapa puluh tahun. Nah ini, nah itu 1897. Theodore Herzl masih merayu Sultan Abdul Hamid, merayu-rayu, melobi supaya tanah Palestina dikasih kepada Sultan Abdul Hamid. Ingat itu tahun 1897. Nah, tadi berdiri tahun 1948. Berapa tahun itu? 3 tahun tambah 48, 51 tahun. Luar biasa. 51 tahun. Nah, akhirnya berdiri. Dan Amerika negara yang pertama mengakuinya. Maka benarlah firman Allah Ta'ala ya, dalam surat Taubah lanjutan ayat 71 tadi. Di 72 Allah menyatakan walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Ini postulat, aksioma Allah yang menyatakan. Kalau di ayat 71 tadi disebutkan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang beriman laki-laki, orang-orang beriman perempuan, sebagian mereka penolong atas sebagian yang lain. Orang kafir ternyata sama. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang kafir itu sebagian mereka penolong, auliya, wali ya, dari sebagian yang lain. Dan sampai hari ini itu terbukti. Saya mau nanya, siapa yang menyokong invasi Israel sejak 7 Oktober sampai sekarang? Satu. Siapa? Amerika. Siapa presidennya sekarang? Joe Biden. Terus yang kedua siapa?
Inggris sejak dulu sampai sekarang. Yang ketiga siapa lagi? Prancis. Presidennya siapa? Macroni. Ya kan? Jadi nggak salah Allah menyatakan walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir itu sebagian mereka menjadi penolong atas sebagian yang lain. Yang jadi pertanyaan itu justru di ayat 71 kan kaum mukminin. Itu pertanyaannya. Kalau orang kafir saling bahu membahu, saling tolong menolong, kaum muslimin yang di ayat sebelumnya jelas menyatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Nabi menyebutkan kal jasad, bagaikan satu tubuh. Tapi apa yang terjadi hari ini? Jadi kalau ada yang mengatakan ternyata orang kafir lebih mengamalkan Quran, ini mungkin benar di sini. Ya kan? Orang kafir lebih mengamalkan Al-Quran. Ya Allah ya Rasulullah, miris kita. Ya, baik, kita lanjut sejarah. Nah, sejak itu kemudian terjadi gelombang migrasi Zionis ini dari Yaman sejak 1948. Kan 48 tadi berdiri itu negara sampai 2050 nih jumlahnya. Dari Egypt, Mesir, dari Lebanon. Karena di Lebanon ini banyak orang-orang Yahudi. Ya. Dan mereka ini ada satu catatan sejarah, sepanjang masa khilafah Islam yang hidup, sebenarnya mereka itu hidup nyaman di situ. Makanya di buku Ad-Daulah Al-Islamiyah, Al-Alama Syekh Taqiyuddin Al-Nabhani itu menyebutkan pada bab tentang Al-Harakatut Tabsyiriyah, gerakan misionaris, beliau mengatakan orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen itu pada awalnya mau diajak meruntuhkan Daulah Utsmani, mereka nggak mau. Awalnya nggak mau. Kenapa tidak mau? Karena mereka sudah merasa nyaman hidup di bawah Daulah Islam. Agama mereka tidak diganggu, mereka dapat jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, diperlakukan sama dengan kaum muslimin. Nah, baru kemudian terus diprovokasi, diingatkan tentang perang salib segala macam. Orang Kristen termasuk orang Yahudi akhirnya mau, mereka terpengaruh oleh gerakan Zionis, termasuk gerakan misionaris. Jadi begini, Yahudi itu nggak semuanya Zionis. Zionis itu sebuah gerakan. Ya, kalau sekarang ada istilah gerakan radikal, radikal, fundamental, nah mereka itu begitu. Ada gerakan yang lalu mengajak yang lain. Ya, kelompok militan Yahudi lah, sebut Zionis. Nah akhirnya inilah Exodus. Nah sejak itu pula kemudian yang asalnya kaum muslimin itu ini semuanya, ya, ini tahun 46 masih banyak. Lalu 47 ini tadi ya sudah berkurang ini. Kaum muslimin hanya dapat yang hijau ini, yang 51%-nya sudah Zionis. Nah ini tahun 67 terus berkurang sampai akhirnya puncaknya terjadi perang Arab itu 6 hari tahun 67. Nah kemudian tahun 2000 segini 2024 ini mau diputihkan semua oleh Yahudi. Ya, demi Allah Yahudi itu targetnya mau memutihkan semua wilayah ini. Mereka ingin yang hijau ini pergi semua. Ya, kalau mereka bisa pergi, kalau mereka nggak bisa pergi, mereka bunuh semuanya. Mereka tidak peduli dengan harus membunuh ratusan ribu atau bahkan jutaan kaum muslimin. Mereka nggak peduli. Bahkan ada satu analis tadi mengatakan sebenarnya peristiwa 7 Oktober itu skenario-nya Zionis saja. Makanya dibuat lemah, ya sistem radarnya, lalu kemudian Hamas bisa masuk. Nah, lalu kemudian sekian ribu orang Israel ya terbunuh, itu sebenarnya hanya untuk justifikasi, untuk pembenaran saja, untuk genosida di wilayah Palestina sampai sekarang. Target mereka adalah tadi itu ingin menguasai, ya, mencari Tempel Solomon dan itu. Yang dengan itu mereka bisa kaya, bahkan bisa jadi negara paling kaya. Itu menurut satu laporan. Jadi itu ini saya kira tidak mengada-ngada. Ini fakta yang menunjukkan dari waktu ke waktu terus berkurang wilayah tanah kaum muslim. Baik, maka kesimpulannya, ya, kita sudah banyak nih. Kita diskusi lah setelah ini. Dari paparan sejarah tadi, saya ingin menarik sebuah kesimpulan. Ya, ini induktif ini dari fakta-fakta sejarah. Saya ingin tarik kesimpulan umum. Oh di sini ya, ada yang lupa. Nah, kesimpulannya apa? Yang pertama, akar masalah Palestina adalah
perampasan tanah milik umat Islam. Jadi kan itu sudah diserahkan oleh orang-orang Kristen ya, di masa Romawi kepada kekhilafahan Islam yang khalifahnya itulah Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, yang itu didukung oleh Yahudi, yang didukung oleh negara Barat, khususnya Amerika dan Inggris. Dulu Inggris, sekarang Amerika, itu yang dominan. Kemudian eksistensi atau keberadaan negara Israel itulah yang menjadi sumber masalah. Karena sebelum ada Yahudi di wilayah tanah Palestina, atau sebelum mereka berkuasa di sana, masalah ini tidak pernah terjadi. Ya, qadhiyah Palestina ini tidak pernah terjadi. Ketika 1000 tahun itu di bawah kepemimpinan kaum muslimin, 3 agama itu hidup berdampingan. Di sana ada Yahudi, di sana ada Kristen, di sana ada Islam, hidup berdampingan. Orang Yahudi ada tembok ratapan. Tembok ratapan itu kan tembok di kuil kedua. Jadi kuil pertama itu kan di zamannya Sulaiman. Lalu orang-orang Yahudi membangun lagi kuil. Nah, di kuil itu yang kemudian nanti dihancurkan di zaman Romawi, lalu tersisa 1 tembok. Nah, itu yang kemudian dijadikan sebagai tembok ratapan di tempat sucinya orang-orang Yahudi. Selama Islam memimpin dalam kekhilafahan Islam, mereka hidup damai. Orang Kristen juga hidup damai. Maka yang pernah kesana itu cerita ke saya, ya. Pada saat bersamaan maghrib sore misalkan, maghrib yang menjelang maghrib itu azan berkumandang, di titik yang lain orang Kristen memukul loncengnya, Yahudi apa? Trompetnya. Jadi masing-masing hidup berdampingan tanpa ada yang mengganggu. Tapi begitu Zionis menguasai wilayah ini, ya persoalannya terus terjadi sampai sekarang. Nah, ini bagikan kanker ganas di tubuh umat Islam yang wajib dibuang dari tubuh umat Islam. Yang namanya kanker, Pak Dokter lebih alim soal ini, ya. Antum ahlam fi hadhil masalah, ya. Yang namanya kanker yang harus dibuang. Gak ada kanker yang disayang-sayang, gitu kan? Harus dibuang. Nah, sama Yahudi inilah kanker di Palestina, maka solusi atas persoalan ini ya Yahudi itu harus dibuang dari tempat itu. Nah, maka solusinya apa yang kita bisa lakukan? Yang pertama, salah lagi ini, menolong, itu wajib. Ya kan, Quran tadi menyatakan wa in istansarukum fid din fa'alaikum an-nasr. Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian, wajib atas kalian menolong. Menolong dengan apa? Satu, semampu kita. Bisa dengan doa. Ya, jadi jangan pernah ketinggalan, wahai para tabib sekalian. Kalau bahasa Arabnya dokter kan tabib ya. Meskipun tabib nanti kalau sekarang di Indonesia konotasinya itu agak lain. Tapi kalau orang Arab asli menyebut dokter itu tabib. Ya. Doa. Minimal setelah sholat kita. Fi kulli duhuri sholat. Karena doa senjata mukmin. Doa itu senjatanya orang beriman. Nah, mudah-mudahan doa kita itu segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan pernah ketinggalan dari doa Allahumma shalli ikhwanal muslimina fi Palestin. Ya, kalau perlu diulang Allahumma shalli ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma shalli ikhwanal muslimina fi Palestin. Dan tidak cukup sampai di situ, kita juga perlu memikirkan saudara kita di Rohingya, di Uighur, ya, termasuk di Indonesia sendiri. Tambahi lagi doanya, tambahi lagi. Wa sallim ikhwanana fi kulli makan. Selamatkan saudara kami di semua tempat. Fi kulli biladil muslimin, di seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Nah, itu tolong titipkan, sisipkan doa itu dalam setiap doa-doa itu. Jangan cuma doa, ya Allah semoga proposal disertasi saya segera diterima, skripsi saya segera diterima. Ya Allah semoga koas saya dimudahkan, ya Allah. Ya Allah semoga pembimbing saya besok bisa saya temui, ya Allah. Atau ya Allah mudah-mudahan dia menerima cinta saya, ya Allah. Itu boleh silakan, tapi jangan lupakan persoalan Palestina. Sepakat tidak nih? Ini wajib kita, nggak boleh tidak. Karena ini bentuk kepedulian kita terhadap persoalan Palestina. Fa'alaikum an-nasr, kita tolong dengan doa, donasi. Nah, ya, kalau ada, ini kita pernah mengadakan di tabligh akbar di Masjid Hasan al-Majdi. Hadir nih guru kita Ustaz Taufik, ini Al-Fakir, ini ulun nih. Ini Ustaz Hasanuddin, ya. Ini Ustaz Zulfakar, ini Ustaz yang di Muhammadiyah,
kemudian Ustaz Zainuddin, saya pada Dr. Fauzi, ya, Dr. Fauzi. Nah, saya itu kita donasi, alhamdulillah. Kemudian, bantuan alat kesehatan, tenaga kesehatan, termasuk sosial media. Jadi biar aja ribut, terus ribut soal Palestina. Makanya tema kita jangan lupakan Palestina. Saya punya murid binaan saya, seorang spesialis saraf beliau, Pak Dr. Subhan Yudi. Setiap Senin beliau ngaji sama saya. Itu saya lihat posting di status WA-nya Palestina terus. Ya. Saya sampai iri. Tiap hari postingnya Palestina terus. Terus terang riptok saya, iri sama beliau. Tiap hari, gak ada yang diposting lain selain itu. Palestina terus, Masya Allah. Ya. Terus ada saya punya bos, ya, travel. Saya berangkat umroh beberapa kali membimbing jamaah itu lewat travel beliau. Itu tiap hari juga posting Palestina terus, gak pernah posting bisnisnya, gak pernah. Padahal dia punya travel, ya, punya rumah sakit, Pelita Insani di Jalan Sekumpul. Itu bos saya itu gak pernah posting rumah sakit, gak pernah posting travel, gak pernah posting sarang burung karena bisnis sarang burung, tidak pernah posting properti karena bisnis properti, dan juga punya pondok pesantren, gak pernah. Yang diposting tiap hari soal Palestina, Masya Allah. Iri, ya, iri banget saya sama dia. Ya, orang dah kaya, nggak mikir macam-macam. Nah, jadi ini ributlah di sosmed, ya, jangan lupakan Palestina, terus posting. Nah, kemudian solusi selanjutnya adalah ini levelnya negara ini. Putuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Ya, karena apa? Relasi dengan negara penjajah itu adalah perang. Hubungan dengan negara penjajah itu adalah perang. Tidak ada hubungan dagang dengan negara penjajah. Tidak ada hubungan bisnis, tidak ada hubungan diplomatik segala macam. Karena kan preambul dari Undang-Undang Dasar kita menyatakan apa? Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu amanat undang-undang. Kalau kemudian melakukan hubungan diplomatik, hubungan dagang, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, itu berarti sudah melanggar konstitusi. Nah, apalagi dalam tinjauan Islam, ya, alaqah atau hubungan bainad dalil harb dengan negara harb adalah alaqah harbiyah. Hubungannya adalah hubungan perang. Maka ini kami sampaikan untuk penguasa negeri-negeri muslim, mobil khusus penguasa negeri ini, ya, Anda itu jangan levelnya level demonstran. Level demonstran itu mengecam, atau levelnya ibu-ibu, emak-emak. Level emak-emak itu mengutuk. Nah, kalau emak-emak ngutuk anaknya itu kobul, paling kundang dikutuk langsung jadi batu gitu kan. Tapi level penguasa itu tidak cukup level mengutuk dan mengecam. Levelnya minimal inilah, memutuskan hubungan diplomatik. Nah, kemudian, ini solusi real atas persoalan Palestina adalah jihad fisabilillah. Yaitu dengan apa? Kirim tentara nasional Indonesia dan tentara negeri-negeri muslim untuk mengambil tanah milik kaum muslimin. Dalilnya dalil syar'i, Al-Quran menyatakan wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Jelas Israel ini memerangi kaum muslimin. Maka orang yang memerangi kita lawan juga dengan mereka dengan fisik, lawan dengan fisik. Dan kita itu masa kalah sama Yahudi yang jumlahnya cuma 10 juta. Sementara kaum muslimin hari ini itu tembus hampir 2 miliar. Satu banding berapa tuh? 10 juta banding 2 miliar. Satu banding 20 ya? Satu banding 200. Itu mudah-mudah. Jangan salah. 10 juta 1 miliar itu 1000 juta kan? 1 miliar itu 1000 juta. Jadi 200 ya. Nah, berarti 200. 1 banding 200. Masa kalah dengan yang 2 miliar, masa kalah sama yang 10 juta? Ini ada data saya ini, ya. Malaysia itu ternyata personal militer aktifnya paling banyak. Ini nih, Malaysia paling atas nih. 1.113.
Kemudian disusul Pakistan, karena sekarang Pakistan menjadi negara Muslim terbesar. Indonesia sudah disusul. Ya, sekarang Pakistan itu jumlahnya personal militer aktifnya 654.000. Nah, kemudian Iran 610.000 militer aktifnya. Itu Malaysia, Pakistan, Iran saja itu sudah mencapai berapa itu? 2,3 juta militer aktifnya. Belum lagi Mesir, nih Mesir yang di bawahnya itu 438.000. Indonesia 395.500 personel militer aktif. Turki, Afghanistan, Arab Saudi, Maroko, Irak. Mestinya tentara yang segini banyak ini kirim 10% saja itu cukup. Loh Ustaz, nanti kalau kirim tentara Amerika pasti tidak tinggal diam. Iya, gak apa-apa. Kita berhadapan-hadapan saja dengan Amerika sekalian. Toh itu fenomena akhir zaman. Perang itu adalah satu episode akhir zaman. Ya, kita mau menghindari apa yang menjadi ketetapan Allah tidak bisa dihindari. Apa yang menjadi ketetapan Allah pasti akan terjadi. Ya, ini saya katakan. Perang itu adalah episode akhir zaman. Kalau antum nggak percaya baca hadis ini. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Ada juga redaksi Muslim. Hadis ini mengisyaratkan Zionis Israel itu hanya akan dikalahkan dengan perang, bukan dengan diplomatik, bukan dengan sekedar doa. Coba lihat, baca antum hadisnya. Hadatsana Ishaq ibnu Ibrahim akhbarana Jabir an Umar al-Qaqqa an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah, apa kata Nabi? La taqumus saah. Tidak akan terjadi hari kiamat. Hatta tuqatilul yahud, hingga kalian orang-orang beriman itu memerangi orang-orang Yahudi. Tapi setelah zaman dong. Cuma hari ini baru diwakili Hamas, baru diwakili Hizbullah, ya kan? Belum kekuatan full kaum muslimin yang tadi datanya sudah saya sebut di atas. Hatta yaqulul hajaru wara'ahu yahud, hingga kemudian batu yang ada di belakang orang Yahudi itu berkata, dalam riwayat lain batu dan pohon berkata, ya muslim hadza yahudiyun wara'i, ini wahai muslim, ini ada orang Yahudi di belakangku, bunuhlah dia, qatilhum, perangilah dia. Hadisnya itu faqtulhu, bunuhlah dia. Jadi artinya apa? Ketika itu orang-orang Yahudi berlarian, batu dan pohon berpihak kepada kaum muslimin. Mungkin ada pertanyaan di benak kita semua, kenapa batu dan pohon berpihak kepada kaum muslimin pada perang akhir zaman ini? Karena begini wahai ikhwan sekalian, yang jadi korban keganasan Israel itu bukan cuma manusia, bukan cuma anak-anak dan wanita, betul tidak? Tapi pohon-pohonan itu juga dihancurkan oleh Yahudi. Pohon zaitun itu banyak yang di bumi hanguskan. Pohon kurma itu banyak di bumi hanguskan oleh orang-orang Yahudi. Jadi mereka juga terzalimi, bukan cuma manusia. Makanya di akhir zaman pohon dan batu itu berpihak kepada kaum muslimin. Hanya satu pohon nanti yang berpihak kepada orang Yahudi. Namanya pohon apa? Pohon? Pohon Yahudi, Syajaratul Yahud. Syajaratul Yahud, yakni Syajaratul Gharba. Nah, mestinya ini jadi solusi tuntas, solusi real atas persoalan Palestina adalah jihad fisabilillah. Tidak cukup dengan doa, tidak cukup dengan donasi, tidak cukup dengan sosmed. Itu tidak menyelesaikan masalah. Karena persoalan pokok dari persoalan Palestina adalah bercokolnya Zionis Israel di tanah Palestina. Baik. Cuma kalau kita mau jujur, apa yang hari ini terjadi? Kenapa nih? Tolong bantu diklik, kayaknya banyak kayaknya. Atau sudah karena habis waktunya. Sudah setengah 4. Klik ya. Seperti habis waktunya ini Pak Dokter.
kepanjangan nih. Ya, ngomong masalah Palestina nggak bisa singkat tuh. Sudah? Kenyataannya ini seperti yang ada di foto ini. Foto ini mewakili. Ya, ini siapa nih? Setan Yahoo. Setan Yahoo. Ini siapa ini? Kalau lihat pakaiannya siapa ini? Orang Arab Saudi. Karena ini merah ini. Ya, ini mungkin MBS, Muhammad bin Salman. Nah, ini mewakili pemimpin-pemimpin negeri Muslim. Nah, ini gambaran pemimpin negeri-negeri Muslim, hari ini khususnya bangsa Arab. Dia melihat Al-Aqsa dihancurkan, dibombardir, seperti mereka nonton di 21. Ini film nyata, bukan cuma film produksi Hollywood atau Bollywood. Ini nyata, mereka nonton, hanya nonton, ya, hanya nonton. Makanya tadi kalau orang kafir walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din, orang kafir saling tolong menolong, umat Islam cuma menonton. Wabil khusus pemimpin negara Arab yang punya personel aktif tadi itu cuma menonton. Maka benarlah pernyataan dari seorang ulama. Ini saya kutipkan klip sini ya. Seorang ulama, dia sudah wafat tahun 1917. Namanya Muhammad Ghazali, ulama Mesir. Beliau mengatakan begini: Inna zawala Israel qad yasbuquhu zawalu anzimatil Arabiyyah. Kata beliau, sungguh hilangnya entitas Israel itu akan didahului dengan lenyapnya entitas negara-negara Arab. Ya, karena apa? Negara-negara Arab itu hari ini sedang mengidap penyakit wahani, yakni hubbud dunya wa karahiyatul maut. Al-alama Syekh Taqiyuddin Nabhani ucapannya kurang lebih dengan ucapan Syekh Muhammad Ghazali. Syekh Muhammad Ghazali dia mengatakan negara Israel itulah bayang-bayang dari Anzimatul Arabiyyah, bayang-bayang dari negara-negara Arab. Jika negara-negara Arab itu hilang sebagai sumber bayangan, benda yang menjadi sebab munculnya bayangan, maka bayangannya itu juga akan hilang. Penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, itu yang menjadikan mereka cuma menonton, tidak berpihak secara real terhadap pembelaan terhadap kaum muslimin Palestina. Penyakit wahan itulah yang menjadikan mereka enggan bersatu, yang dengan persatuan itu maka kaum muslimin akan dimenangkan. Nah, ringkasnya demikian. Maka solusi terakhir terhadap persoalan Palestina itu adalah harus ada persatuan dan peleburan umat Islam menjadi satu umat, tujuan ummah. Karena Tuhan kita satu, kitab kita satu, Nabi kita satu, kiblat kita satu, mestinya negara kita itu juga satu seperti dulu. Ya, ketika Palestina itu selama 1000 tahun di bawah kepemimpinan Islam. Nah, terakhir kita optimisme ya. Oh, terakhir bujur matinya, ya Allah, kasyaf. Nah, bismillah mereka. Minum dulu, minum. Bismillah. Terakhir nih Pak Dokter. Ada satu slide penutup itu. Ini saya mau ngajak Pak Dokter yang terakhir, Pak Dokter Fauzan. Khusus Pak Dokter. Yang lain boleh nanti ikut ya. (15:22) di situ ya. Oh, lambat. Saya mau cari pembenaran bahwa saya belum terlambat. Ternyata di sini sudah 15:31. Ya, baik. Nih pakai punya saya. Pakai punya saya. Di situ ya. Oh, panjang. Kata aku mulai tak kira. Kira pendek, ternyata panjang. Oke.
Langsung slide terakhir. Oh, ini cekanya menit tadi aja nih. Sudah dibawakan. Ya, aja ya. Nah, ini Pak Dr. Kozan. Kita kapan ke sana, Pak? Kita kawan Turki sudah. Nah, yang belum ke sini, Pak. Ini sudah dipanggil nih sama Adam Travel. Ini Ustadz Wahidi Ibnu Yusuf, salam dari Masjid Al-Aqsa. Kadalasan itu serangan. Ya. Ini sudah di-mention ini sama teman kami dari Samarinda. Nah, nanti kita ngopi bareng di sini, Pak. Jadi kita berangkat ke sana, kita bebaskan Al-Aqsa. Nah, lalu kita ngopi di depan Masjid Al-Aqsa. Ini kopinya nih, ini roti. Pesannya Abu Ubaidah, jaga wudhu kalian karena sebentar lagi kita akan sholat di Masjidil Aqsa. Jaga wudhu kalian, jaga kesucian hati kita, jaga semangat perjuangan. Insya Allah tidak lama lagi kita akan sholat di Masjidil Aqsa. Takbir. Hadanallahi majma'in wa rahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis waktunya ya? Jangan aja. Baik, itulah tadi tausiah yang dibawakan Ustaz Dr. Wahyudi bin Yusuf, MPD. Mungkin kita sempatkan untuk satu pertanyaan dari hadirin yang ada. Baik, dari Siapa? Kenapa? Langsung aja mungkin. Kenapa? Ya. Waalaikumsalam. Jadi tadi mendengarkan, Masya Allah ya, ulun terpikirkan dari teman-teman yang ada di sini itu gimana caranya melakukan sesuatu gitu, untuk Palestina karena memang isunya itu semakin menurun gitu kan ya. Mungkin kalau pengajian ada selalu, tapi kalau mungkin yang real gitu ya, yang teman-teman di sini bisa kerjakan dan tadi ada doa, donasi gitu. Mungkin satu hal yang tertumpak gitu, yaitu perilaku kita gitu ya. Perilaku kita nggak cuma harusnya di sosmed gitu ya share, tapi juga berkaitan dengan jaga wudhu ini gitu. Gimana caranya ya kita emang benar-benar menjaga ya paling tidak perasaan kaum muslimin yang ada di Gaza gitu ya. Mungkin paling ringan itu ya kita menjaga syariatnya Allah gitu ya, menjaga diri kita, menjaga mungkin kalau akhwat itu gimana benar-benar gitu ya, menjaga aura gitu ya, laki-lakinya juga tidak tergoda oleh mungkin para perempuan untuk mengajak pacaran misalnya kalau seperti itu gitu. Termasuk saya kepikiran nanti ada event besar biasanya tiap tahun anak-anak FK itu nanti ngadain namanya Disnatalis ulang tahunnya FK lah. Nah itu kalau adik-adik bisa lihat sendiri gitu ya, yang event-event apa sih yang sebenarnya ada di dalam Disna itu gitu ya. Apakah event-event yang memang kalau sebenarnya kan Disnatalis kok kayak ulang tahun bersyukur gitu ya. Nah, gimana sih bentuk syukur kita gitu kepada Allah? Apakah memang harusnya kita menjaga menjaga dari hal-hal yang dilarang Allah, misalnya nih bersenang-senang gitu ya, bersenang-senang. Saya kepikiran gitu ya, ini saudara kita tuh lagi 8 bulan nggak minum air bersih gitu ya, kita dengan mudahnya minum sedikit buang gitu ya. Itu mungkin menjaga perilaku seperti itu harus benar-benar gitu ya, termasuk tadi saya sangat berharap adik-adik di sini itu bisa mengusulkan gitu ya, jangan takut sampai kakak tingkat gitu ya, atau adik tingkat gitu, atau kemudian kepada dosen gitu ya, untuk ini
kita ini menjaga nggak kayak simpati nggak gitu dengan kejadian yang ada di sana. Kita tuh benar-benar bisa nggak connect ini satu tubuh ini. Mungkin itu sih yang tadi atau beberapa waktu ini menjadi kegundahan saya. Mungkin mudah-mudahan nanti di sini ada senior lihat bisa disampaikan ke dekan atau para dosen juga ya Bu ya. Kalau bisa acara-acara di selanjutnya itu memang yang betul-betul ya bersyukur gitu ya. Tahanlah gitu ya. Saya kalau bilang itu mungkin haram atau apa gitu ya, joget-joget gitu ya, nari-nari apa fashion show atau apa gitu ya. Kita pilih-pilih lah yang memang bisa, kalau bisa tuh yang persiapan kita membebaskan Al-Aqsa kalau bisa gitu ya. Gitu. Jadi dimulai dari ya ini gitu ya. Saya kepikiran di Amerika itu mahasiswanya itu nggak muslim, mereka sampai berani bela Palestina, berani di demo, bahkan ada yang bakar diri, ada yang tembak diri gitu ya. Mereka nggak muslim gitu. Dan kita khusus di Indonesia dan Kalimantan Selatan itu nggak ada gitu ya hasilnya gitu ya. Ya harusnya kita lebih gitu ya, bisa memikirkan lebih smart lah gitu kan daripada berputus asa. Mungkin itu yang panjang yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Ibu Dokter Bu Maria Lulpan. Saya dapat bocoran nama dari dua acara. Saya ini selain pimpinan pondok pesantren juga masih aktif mengajar di satu sekolah formal negeri. Nah, di situ saya rutin mengisi ceramah per 2 pekan bergantian sama guru agama. Nah, beberapa hari menjelang perpisahan siswa, jadi kan menyambung disnatalis, itu kami angkat tema tentang ini, tentang Palestina. Kami kutip hadis Nabi tadi, yang kata Nabi tadi, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku dalam genggaman tangannya, la qablu mu'min, sungguh terbunuhnya seorang mukmin, a'zamu indallah, itu lebih besar di sisi Allah min zawali dunia, daripada hancurnya dunia. Kami ingin sentuh pikiran dan perasaannya saya untuk ini peduli terhadap Palestina. Kemudian wujudnya apa? Kami sampaikan saya, wujudnya apa? Besok kalian perpisahan, tolong perpisahannya jangan terlalu gembira, sesadang-sadangnya dia dalam poin jatuh. Besok hadir perpisahan jangan tabarruj beginiannya, make up, begincu, baju ketat segala macam. Guru-gurunya sama juga, belum sampai gitu juga. Jadi kada muridnya aja, guru-gurunya gitu juga. Kita jaga perasaan saudara kita dengan apa? Dengan cara menjaga syariat Allah. Nah, tadi kan di antara rekomendasinya doa, dan di antara dikabulnya doa itu adalah kalau kita itu ya dekat dengan Allah. Dan bagaimana supaya kita dekat dengan Allah? Takwa kepada Allah. Bagaimana takwa kepada Allah? Ya fi'lul khairat wa tarkul munkarat. Kerjakan kebaikan, tinggalkan kemungkaran. Jadi jangan-jangan nih, mari kita renungkan semua. Kita sudah berdoa nih, sudah ratusan juta kaum muslimin sudah berdoa, tapi doa-doa kita mungkin masih dihijab oleh Allah Ta'ala. Siapa yang menghijab? Amal kita sendiri. Jangan-jangan. Karena tadi kata Ibu Dokter tadi, kita masih belum menjaga syariat Allah. Kita masih gampang melanggar aturan Allah. Nah, ini saya kutipkan satu asar sebagai penutup Ibu Dokter ya. Asar ini dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Siapa itu namanya? Abdullah bin Mas'ud. Apa lipatan? Abdullah bin Mas'ud. Beliau itu membuat perumpamaan begini. Ini renungan untuk kita sebagai penutup majelis kita siang hari. Kata beliau begini, innal mu'minina, sesungguhnya orang beriman, idza yara dzunubahu,
jika dia itu memandang dosa-dosanya seperti orang tahtal jabal, seperti orang yang duduk di bawah gunung. Ayyakhafa, kemudian dia khawatir ayyaqa al-jabal alaihi, lalu dia khawatir gunung itu akan menimpa dirinya. Jadi seorang mukmin itu kalau punya dosa, dia itu seperti duduk di bawah gunung, kan gunung itu besar tuh. Lalu gunung itu dia khawatir akan menimpa tubuhnya. Dia tidak anggap remeh dosa itu, sekecil apapun. Karena kata para ulama, ketika kita meremehkan dosa kecil, dia akan menjadi sebuah dosa besar. Sebaliknya kata Abdullah bin Mas'ud, innal fajira, orang yang ahli maksiat. Jadi saya kaitkan dengan tadi tabarruj, campur baur laki-laki perempuan, bergembiraan berlebihan. Itu bagaikan innal fajira idza ra'a dzunubahu, jika dia melihat dosa-dosanya, itu kadzubabi marra ala anfaihi, itu bagaikan dia melihat seekor dzubab, seekor lalat, marra ala anfihi, yang lewat di depan hidungnya. Saya mau nanya, lalat itu besar apa kecil? Besar mana lalat sama gunung? Besar gunung kan? Lalat. Jadi dosa yang besar bagi orang ahli maksiat itu dilihat seperti seekor lalat. Dan lalat itu tidak hinggap di hidungnya, tidak. Karena kalau dia hinggap di hidungnya lalu kita lihat, meskipun kecil dia terlihat besar. Dalam asar tadi disebutkan marra ala anfai, lalat yang kecil itu cuma lewat. Ujar paman itu 4 lalu aja. Banyunya 4 lalu aja. Nah, cuma lewat, lalat sudah kecil cuma lewat, tidak nempel di hidungnya. Itulah perumpamaan orang ahli maksiat, orang fajir. Dia anggap remeh, dia anggap kecil dosa, padahal itu dosa besar. Nah, pertanyaannya sekarang, kita ini mau dianggap sebagai orang beriman atau orang ahli maksiat? Tolong dijawab. Mau dianggap sebagai orang beriman atau ahli maksiat? Yang ibu-ibu yang calon dokter mau disebut orang beriman atau disebut ahli maksiat? Tolong dijawab yang mantap. Mau disebut mukminah atau fajirah? Mukminah. Kalau mukminah dia tidak pernah menyepelekan dosa kecil, apalagi dosa besar. Karena seolah-olah dia duduk di bawah gunung, lalu dia khawatir gunung itu akan menimpa ini. Tapi kalau ahli maksiat, dosa besar pun dia anggap sebagai dosa kecil. Untuk maksimal itu, Ustaz Pak Dokter, di hadapan 700 siswa dan 50-an guru itu optimal rasanya sudah saya menyampaikan puas hari itu. Ya, setelah itu saya tidak diundang ceramah lagi, itu juga masalah gitu saya. Tapi itu semua terus terang saya itu sampai saya bersumpah wallahi, saya ngomong begini itu karena cinta kepada kalian, karena saya sayang. Saya ingin merasakan sayang terhadap kalian itu sebagaimana Rasulullah merasakan sayang terhadap kaum muslimin, sebagaimana Rasulullah sayang terhadap orang-orang Quraisy sekali itu. Dan ternyata apa ibu dokter? Begitu hari hanya mayoritas tetap melakukan kebiasaan lama, tetap saja mereka pakai make up, tetap saja pakai gincu, tetap saja hal itu joget-joget, campur baur laki-laki perempuan. Akhirnya saya cuma jaga parkir. Setelah itu begitu berduntum musik segala macam, saya tinggalkan tempat itu. Karena kata para ulama, kalau itu ada kemaksiatan, kita boleh di situ kalau bisa mengubah kemungkaran itu. Takhirul mungkar atau izalatul mungkar. Kalau kita tidak bisa mengubah keadaan itu, lebih baik kita meninggalkan tempat itu. Sedih hari itu sedih buat saya, jadi sangat sedih. Tapi dari situ saya bisa mengambil inspirasi. Kalau antum merasakan sedih ketika dakwah kita ditolak, itulah yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Itulah yang dirasakan oleh para nabi. Itu kenapa Nabi Yunus alaihissalam akhirnya meninggalkan kaumnya, karena kaumnya menolak dakwahnya, meskipun akhirnya dia ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada satu inspirasi penting lagi juga setelah itu. Nabi kita merasakan sedih, dan kalau kita ingin merasakan kesedihan itu, jadilah pengemban dakwah. Karena akan merasakan kesedihan ketika dakwah itu ditolak. Tapi ternyata pemaafan Nabi ya itu lebih besar.
Makanya ketika beliau dikejar-kejar, dilempari, ditaif, beliau hanya mengatakan mereka belum paham. Padahal malaikat Jibril sudah menawarkan untuk menimpuk Jabal Abu Qubais kepada Ahlul Taif. Tapi kata Nabi, mereka belum paham. Dan saya berharap dari keturunan mereka ada orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi pemaafan kita atas kemaksiatan, atas pelaku maksiat itu juga harus besar. Kita benci dengan kemaksiatannya, tapi kita tetap bermuamalah, bermuasyarah dengan mereka sambil terus dakwah kepada mereka. Itu menurut ulun. Karena kalau sekedar meluap emosi, ulun merasa saya itu buruk dampaknya. Tapi sayang kita harus lebih besar, pemaafan kita. Mungkin kita tidak mentoleransi kemaksiatan, tidak ya, tapi terhadap orangnya kita masih berharap mereka terus melakukan kebaikan atau berubah di waktu-waktu yang akan datang ya. Karena bagaimanapun itu murid kita juga, bagaimanapun itu teman kita juga, bagaimanapun itu mungkin kawan, dosen kita juga. Nah itu, jadi ini kepedulian kita terhadap umat ini juga harus dibingkai ya, dibingkai dengan mahabbah, cinta dan kasih sayang. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan, bahwa kemaksiatan harus dirubah, harus dihilangkan sebisa mungkin ya. Maka ulun setuju seperti yang disampaikan Ibu Dokter tadi, apa gitu yang sesuatu yang kita bisa lakukan gitu. Dan ada momentum yang kata beliau ketika disnatalis, mungkin tentang spanduk kah, poster kah gitu, sebagai bentuk kepedulian kita terhadap persoalan kaum muslimin, khususnya persoalan Palestina. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sudah hampir masuk waktu sholat asar, dan ulun setelah ini ada majelis lagi, majelis ibu-ibu di komplek kami. Jadi mohon maaf mungkin Pak Dokter setelah sholat langsung ulun izinkan. Ulun mohon ampun, mohon halal, mohon ridha. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sekali lagi jangan lelah ya, peduli terhadap soal Palestina, terus mendoakan, terus peduli, terus kirimkan doa-doa terbaik di sosmed, terus kita suarakan, termasuk mari kita perbaiki perilaku kita. Mudah-mudahan dengan itu jadi wasilah dikabulkannya doa kita. Adalah bahwa ini majma'in wala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah kajian rutin PSKPS. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Arif Mustaqim dan panitia hari ini izin pamit undur diri. Apabila ada kesalahan datangnya dari kami dan yang benar datangnya dari Allah. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.